صلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أجل الأجودين يا أرحم المساكين يا أرحم الراحمين. أما بعد، Alhamdulillah, ikhwani rahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada pembahasan kemarin ya. Pembahasan daripada al-fiqh aulawiyat atau fikih pokok atau fikih prioritas yang harus kita manfaatkan, harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Karena kemarin sudah dibahas bahwasanya bulan Ramadan adalah atau puasa secara umum dan Ramadan secara khusus adalah wasithah atau perantara bagi kita untuk sampai daripada tingkatan atau maqam al-muraqabah, tingkatan muraqabah, atau kalau diartikan yaitu maqam di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa itu adalah satu ibadah di mana tidak ada sifat lahiriah yang bisa nampak, yang bisa dibedakan dengan ibadah yang lain. Tidak ada di situ sifat riya, tidak ada di situ sifat ujub ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sehingga seorang mukmin yang mempunyai iman yang kuat, ketika nafsunya mengajak untuk membatalkan puasa, maka iman tersebut akan mencegahnya dia daripada perkara tersebut. Sehingga karena dia merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan maqamul muraqabah ini itu disampaikan sendiri oleh Jibril dalam hadis Jibril, ya, hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, kemudian tujuannya adalah untuk mengajarkan para sahabat dan umatnya tentang arkanuddin, tentang rukun daripada agama, yaitu ruknul Islam. Ketika Jibril bertanya mahwal Islam, kemudian dijawab oleh Nabi SAW, kemudian dilanjutkan dengan mahwal iman, apa itu iman, sampai kepada tingkatan yang terakhir yaitu mahwal ihsan, apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab dengan mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yarak, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak bisa, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kamu, melihat kamu. Engkau selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwani, kita manfaatkan puasa ini untuk kita bisa sampai kepada tingkatan daripada maqamul muraqabah yang tadi sudah dijelaskan. Al-Imam Al-Ghazali juga kemarin sudah dibahas bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 3. Artinya amaliyahnya manusia itu tidak pasti masuk salah satu daripada 3 tersebut. Yang pertama yaitu adalah orang yang salim, maqam salim, tingkat orang yang salim. Yang kedua adalah rabih, orang yang rabih atau yang beruntung. Dan yang terakhir adalah wal'iyadzubillah al-khasir, adalah orang yang merugi. Kemarin dijelaskan bahwasanya orang yang salim itu adalah orang yang al-muqtasir 'ala al-fara'id faqat, muqtasir 'ala ra'sil mal. Jadi orang yang hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT, kewajibannya saja. Hanya berpuasa, hanya melakukan sholat wajib, dan juga meninggalkan daripada larangannya Allah SWT. Cuma yang itu saja, tidak ditambah yang lain. Itu namanya orang yang salim. Ya. Jadi cuma punya modalnya. Ibarat orang itu modalnya saja yang ada, tidak punya lebih. Nah, makom yang lebih tinggi yang dinamakan rabih, orang yang beruntung.
Nah, orang yang robeh ini itu tidak hanya melakukan yang wajib, tapi yudhif ilaiha an-nawafil. Diperkaya ibadah yang wajib tersebut dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Memperkaya. Jadi tidak hanya cukup saja, tapi diperkaya dia. Seperti orang kalau usaha itu, dia mungkin ya pemasukannya 5 juta satu bulan cukup. Tapi sama dia karena dia berusaha terus, bisa naik sampai 50 juta, 500 juta, ya, dan seterusnya. Itu memperkaya. Ada ribihnya, ada keuntungannya. Nah, makom yang terakhir ini yaitu al-khasir wal-iyadu billah, orang yang merugi, ya. Nah, ini adalah orang yang dikatakan al-muqassir fil faraid, orang yang meninggalkan, yang menyepelekan daripada perintahnya Allah SWT, daripada kewajibannya Allah SWT. Sholat tidak sholat, puasa tidak puasa, ya, melakukan apa yang diharamkan Allah SWT, ya, dan seterusnya. Nah, ikhwani rahmatullah SWT, kita di bulan puasa ini ada kesempatan bagi kita untuk bisa mencapai daripada makam yang di awal adalah salim, bahkan bisa rabih, bahkan bisa sampai daripada tingkatan al-muraqabah. Dan itu semua ya adalah tidaklah dikatakan sulit jika kita mengetahui ilmunya. Karena syaitan, ya, setan itu ada talbisat ataupun taswilat, ada tipu daya syaitan yang pasti mencegah kita untuk sampai di sana. Dan terkadang bukan dengan membuat kita bermaksiat, bahkan dengan beribadah. Seperti kemarin disampaikan, yaitu dengan apa? Al-ihtimam bi umuril mandubah wa tark bi umuril wajibah. Kita disibukkan untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah, tetapi dibuat lalai kita untuk mengerjakan sesuatu yang wajib. Kita menganggap bahwasanya itu biasa, padahal itu wajib. Sehingga kita masuk terjerumus di dalam maksiat. Kemarin juga dijelaskan bahwasanya al-maksiyah itu dibagi menjadi dua. Imma shaghair, baik itu dosa kecil, ataupun al-kabair, ataupun dosa besar. Kemarin juga disebutkan termasuk min akbaril kabair, dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar itu, ya. Kemarin diartikan juga makna daripada al-kabair atau kabirah, dosa besar itu adalah kullu ma'siyatin, segala maksiat. Waradal wa'idu syadid 'alaiha, yang diriwayatkan akan siksa yang berat, diriwayatkan akan azab yang pedih, ya, fil kitab wa sunnah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Itu pengertian daripada dosa besar. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang kemarin juga sudah dibahas, termasuk daripada dosa besar, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberitahukan kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabirah atau bi akbaril kabair, apakah kalian mau saya kasih tahu, saya beritahu tentang paling besarnya dosa besar? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, Nabi menjawab ada 3. Yang pertama, isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik kepada Allah. Yang kedua, al-uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Ini termasuk dosa besar. Dan yang terakhir, qaulu zur, ya, wa syahadatu zur. Ya, ini dusta dan juga kesaksian palsu. Termasuk daripada dosa besar, ya akhwani, ya. Termasuk daripada dosa besar yaitu qati'atur rahim, yaitu memutus daripada silaturahmi. Memutus daripada silaturahmi. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Allah SWT berfirman, fahal asaitum, dan apakah kalian menyangka, kalian melihat, kalian mengira, in tawallaitum, jika kalian itu berpaling, ya, dari iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, daripada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala,
Maka antufsidu fil ardi, kalian akan menjadi orang yang merusak di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan kembali kepada zaman jahiliyah di mana kalian akan saling membunuh, di mana jiwa di dalam Islam itu sangat dihargai, sangat dilindungi. Nah, terus lalu apa yang dilakukan selain itu? Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan saling memutus silaturahmi. Karena itu yang dilakukan pada zaman jahiliyah dahulu, sebelum Islam datang, banyak sekali terjadi seperti ini. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang seperti ini? Allah mengatakan, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum, maka Allah menjadikan mereka orang yang tuli. Tuli dalam arti tidak akan bisa mendengar daripada hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, wa a'ma absarahum, dan dibutakan matanya, dibutakan mata hatinya daripada menerima cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan sangat jelas. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala orang yang memutus daripada silaturahmi. Dan silaturahmi ini sesuatu yang mudah sebenarnya, ikhwani. Ya, ini adalah sesuatu yang wajib, yang kita kadang-kadang lupa. Kita menganggap bahwasanya ini adalah sesuatu yang remeh. Tetapi kita sibuk dengan sesuatu yang mandubah, sesuatu yang sunnah. Kita masuk bulan Ramadan ya, kita sedekah, masya Allah, sholat kita tambahi, taraweh mungkin bukan sekali dua kali ya, bukan 20 rakaat, bisa jadi 40, 60 rakaat. Quran masya Allah hatam berapa kali. Tetapi kita melalaikan daripada perkara yang seperti ini. Ini termasuk talbisat, termasuk daripada tipu daya syaitan, sehingga kita tetap di bulan Ramadan ini bukan tidak menjadi orang yang salim ya, bahkan apalagi sampai ke derajat orang yang rabih, orang yang beruntung, maka malah masuk kepada orang yang khasir, yang merugi, wal iyadu billah. Dan silaturahim itu bukan sesuatu yang sulit. Silaturahmi itu cukup ya, ini ya dikatakan ulama, silaturahmi itu cukup dengan aqallu syai' fi silaturahim as-salam, memberikan salam, wa ziyarah, dan menziarahi kalau bisa. Cukup ya. Ada tidak bisa berziarah pakai WhatsApp, pakai telepon. Ya. Ada nur minas silaturahim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam sebuah hadis ya, ketika Nabi pertama kali sampai ke Madinah, ya, Nabi kalimat yang diucapkan, termasuk kalimat pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai ya para manusia sekalian, afsus salam, tebarkanlah salam. Pertama kali yang disampaikan oleh Nabi, tebarkanlah salam, sampaikanlah salam ya, dengan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan selamat pagi ya, bukan selamat siang, selamat sore. Assalam. Nah, ini salamnya orang mukmin, ini doa terhadap orang lain. Assalamualaikum. Ya, salam keselamatan. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian. Warahmatullahi, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuh, dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Afsus salam, ya. Wa at'imut ta'am, dan salinglah kalian memberi makanan, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu. Wasilul arham, dan sambungkan silaturahmi. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, dan dirikanlah salat malam, ini salat tahajud ketika orang-orang tidur. Kemudian apa yang dijanjikan Nabi ketika orang melakukan 4 perkara ini? Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga ya dengan gampang, dengan selamat. Ya, dengan selamat. Itu perkara yang pertama ya, ikhwani, yang perlu kita perhatikan. Termasuk daripada perkara yang daripada silaturahim, dan ini termasuk daripada adatnya salaf, yaitu at-tashhir. Tashhir itu bahasa lainnya dikatakan tahniah, memberikan kalimat selamat ya. Selamat terutama ya di momen-momen khusus ya,
terutama ketika kita di Ramadan ini, yaitu dengan memberi selamat akan masuknya kita ke dalam bulan Ramadan, ya, dengan mengatakan syahrun mubarak, syahrun mubarak alaina wa alaikum, ya, ini bulan keberkahan yang insya Allah akan diberikan kepada kita dan juga kepada kalian. Dan ini, ya, bukan kemudian cuma sekedar ada, tidak, tetapi ini adalah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika datang bulan Ramadan, Nabi mengatakan, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Lalu Nabi mengatakan, melanjutkan, syahrun mubarak. Kalimat syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya. Kepada siapa keberkahan ini? Kepada kalian. Allah berikan kepada kalian. Lalu Nabi menjelaskan, iftarada alaikum siyamahu. Allah SWT memerintahkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Yuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan Allah memberikan satu hadiah. Apa itu? Yuftahu fihi abwabul jannah. Allah membuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu neraka. Wa yughallu fihi syayatin. Allah SWT mengikat daripada para syaitan. Dan Allah memberikan satu keistimewaan di situ, fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih bagus, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, yaitu sekitar 82-83 tahun. Man hurima khairaha, dan barang siapa yang tidak mendapatkannya padahal itu ada di depan mata kita, faqad hurim, maka termasuk orang yang diharamkan oleh Allah SWT, yakni termasuk orang yang tidak selamat, ya waliyadu billah. Dan ini katanya salah seorang ulama namanya Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan hadis ini termasuk aslu fit tahni'atin nas ba'duhum ba'dhum bi qudumi syahri Ramadan, adalah dalil bahwasanya disunnahkan bagi kita untuk, ya, memberikan kalimat selamat tahniah akan masuknya bulan Ramadan. Dan ini termasuk wasitah perantara bagi kita untuk menyambung silaturahmi. Maka ada faedahnya orang yang kemudian yaqumur Ramadan, ya, tapi dia memutus daripada silaturahmi. Dan ya itu ya ikhwani dikatakan oleh ulama, silaturahmi itu bukan sekedar momen atau adat, ya, tapi dilakukan tujuannya adalah imtitsalu awamirillah, mengerjakan daripada perintahnya Allah SWT. Karena dengan seperti itu akan nampak nanti faedahnya, akan nampak nanti barokahnya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disebutkan bahwasanya termasuk daripada dosa besar adalah aqul lil walidain, adalah orang yang durhaka terhadap orang tua. Nah, ini banyak terjadi ini, ya. Kita ini punya kesempatan untuk mendapatkan satu hal yang besar, ya, pahala yang besar, cuma kita melupakan. Sibuk dengan sesuatu yang sunnah, melupakan sesuatu yang wajib. Ulama mengatakan dhabit atau acuan, tolak ukur orang itu dikatakan uquq, orang itu dikatakan durhaka terhadap orang tua itu apa? Ulama mengatakan kullu fi'lin, segala perbuatan, kullu man fa'ala syai'an, setiap orang yang mengerjakan sesuatu, yata'adza bihi abawah, ya, yang merasa tersakiti orang tua dengan perbuatan tersebut, anak tersebut, ta'adziyan la yurdiyani, ya, ini yang tidak diridhoi oleh orang tua tersebut, walaupun sesuatu yang sifatnya itu hanya main-main, ya, hanya guyon atau lelucon gitu, ya. Tapi kalau itu menyakiti hatinya orang tua, menyakiti orang tua, itu termasuk daripada uquq. Nah, maka hati-hati ikhwani. Tetapi besarnya tanggung jawab ini
diikuti juga dengan pahala yang besar, diikuti juga dengan balasan yang besar. Karena dikatakan oleh ulama, ya lisan yataraqqa fi marakil qurb bi birril walidain ma la yataraqqa bihi bi ghairihi. Karena seseorang itu ya mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah SWT, dekat dengan Allah SWT dengan birrul walidain yang jarang bisa dicapai dengan makom yang lain. Bahkan di salah satu wasiatnya atau Sayyidina Habib Umar bin Segaf itu datuknya Habib Bakar Gresik itu, beliau mengatakan aqrabut turuq lil wusul ila Allah Subhanahu wa taala birrul walidain. Jalan paling cepat untuk kita bisa sampai kepada Allah, jadi walinya Allah, orang yang soleh, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Birrul walidain. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang banyak sekali ya ikhwani. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Ya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ingin untuk berjihad. Waktu itu perintah jihad dikumandangkan, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, saya ingin jihad." Lalu Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah masih hidup orang tua kamu? Dia mengatakan qala na'am, iya ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab fa fihima fajahid, maka berjihadlah kalian dengan orang tua kalian, dengan berbakti kepada orang tua kalian. Jadi pahalanya jihad, orang yang bersusah payah di jihad itu bahkan mati syahid itu akan diberikan kepada orang yang bakti kepada orang tuanya. Tidak hanya terbatas kepada satu kejadian, terjadi juga ya dalam kisah yang lain, itu juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, begitu juga Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Datang satu sahabat datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni kuntu aradtul jihad ma'ak. Ya Rasulullah, aku ini datang kepada kamu ingin berjihad bersamamu. Abtaghi bidzalika wajhallahi wa daral akhirah. Tujuanku hanya untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tahu terhadap orang ini. Nabi menjawab, qala waihak. Ya, celaka kamu ini. Dikatakan. Lalu Nabi melanjutkan, ahayyatul ummak. Apakah ibu kamu masih hidup? Apakah ibu kamu masih hidup? Maka dia mengatakan, qultu na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala waihak. Celaka kamu. Kamu meninggalkan ibu kamu untuk berjihad sedangkan ibu kamu sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, ilzam rijlaha fathammal jannah. Lazimi kaki ibu kamu, yakni bakti kamu kepada ibu kamu, ya, kamu rawat ibu kamu, lemah lembut dengan ibu kamu, fathammal jannah, maka di situ adalah surga kamu. Di riwayat yang lain dikatakan fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu di bawah kaki ibu kamu. Dan bukan hanya ibu ya ikhwani, bukan hanya ibu, bahkan ayah pun juga. Bahkan ayah pun juga. Dalam riwayat yang lain, ya, di sebuah hadis juga dikatakan al-walid, ayah itu awsatu abwabil jannah. Ya, ini khairu abwabil jannah, termasuk pintu terbaik surganya anak. Fa'adhi dzalika albab aw ihfadhu. Ya terserah kamu mau manfaatkannya atau meninggalkannya. Di mana ya jangan sampai kamu meninggalkan itu. Dan ini terjadi ya dalam satu kisah ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki itu diminta sama abahnya untuk menceraikan istrinya. Nah, karena dia terlalu cinta dengan istrinya, ya, dia sampai dia nadar akan membebaskan 100 budak kalau sampai saya menceraikan istri saya. Tujuannya supaya ayahnya ini
menarik kembali perintahnya, keinginannya. Tetapi tidak berhasil. Akhirnya karena bingung, datang dia kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, ini mengisahkan daripada ceritanya. Ini budak ini kalau kita hitung sekarang, anggaplah satu budak harganya 100 juta. Nah, dia niat untuk membebaskan 100 budak. Kalau dia sampai mentaklik tolak namanya itu, nadar dengan talaknya dia. Kalau dia mentalak istrinya, saya nadar akan membebaskan 100 budak. Ya, kalau sekarang mungkin sekitar 10 miliar begitu ya. Nah, cuma ayahnya tetap tidak berubah. Sehingga dia datang ke Abu Darda minta fatwa. Lalu Abu Darda mengatakan, dikatakan, ma ana billadhi amuruka an tufariq wa ma ana alladhi amuruka an tumsik. Aku tidak memerintahkan kamu untuk menceraikan istri kamu, tetapi aku juga tidak memerintahkan kamu untuk mempertahankan istri kamu. Kemudian Abu Darda mengatakan, ya, thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua ayah itu adalah termasuk pintu terbaiknya surga untuk anaknya. Maka kemudian dilanjutkan, fahafid, ini nas hadis ini, fahafid ala walidaik, ya, fahafid ala walidaik aw itruk. Ya. Nah, fahafid ala walidaik aw itruk. Yani terserah kamu mau menjaga pintu surgamu kamu terbuka atau kamu tinggalkan. Nah, itu besarnya daripada haknya orang tua kepada anak. Dan kalau kita lihat Sayyidut Tabi'in, pemimpin daripada tabi'in, Sayyidina Al-Uwais Al-Qarani. Al-Uwais Al-Qarani ini adalah dikatakan Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Jadi tabi'in adalah golongan atau generasi yang tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi walaupun di zaman Nabi, tapi tidak menemui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais ini hidup di zamannya Nabi, cuma tidak mampu ketemu dengan Nabi. Dia ada di daerah Yaman sana. Bukan orang kaya, bukan orang terpandang, bahkan dikatakan orang gila, orang yang tidak punya apa-apa. Ingin berangkat ketika dengar akan diutusnya Nabi akhir zaman, ingin berangkat, cuma dia berat dengan ibunya sehingga dia tidak sampai bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang diberikan oleh Allah SWT memuliakan Sayyidina Uwais ini, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Umar dan sahabat Ali bin Abi Thalib, mengatakan, ya Umar dan Ali, kalau kamu nanti ketemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani, ya, kamu minta doa kepada dia. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ini, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini adalah termasuk min afdhali sahabat, termasuk paling afdolnya sahabat. Mubasysyirina bil jannah, yakni sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Tapi Nabi berwasiat, kalau kamu ketemu Uwais, ya, minta doa sama dia. Minta doa kepadanya. Ya, ini karamah azimah, ya, ini kemuliaan yang besar yang diberikan kepada orang yang birrul walidain. Dan itu ya ikhwani, kadang-kadang silaturahim atau birrul walidain ini kita tidak merasakan efeknya, asarnya itu tidak merasakan. Nah, itu sempat ditanyakan kepada salah satu ulama di Hadramut, namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih, dinamakan Allamatud Dunya, orang yang paling alim di zamannya. Muridnya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini kurun ke-13 Hijriah. Sekarang ini kurun 15 Hijriah. Beliau pernah ditanya, ya, berbicara, limadza la yadhhar atharu silaturrahim wa birrul walidaini 'alan nas. Kenapa kok tidak nampak itu, ya, efek daripada silaturahim, ya, kemudian birrul walidain itu tidak kelihatan. Ya, orang kok biasa saja gitu, ya. Tidak kelihatan apa-apa.
Maka dikatakan li'annan nasa yaf'alunaha bimuqtadal jibillah wal 'adah. Karena orang itu ngerjakannya itu cuma sekedar adat saja. Adat istiadat, ini orang tua harus dihormati. Ya, kalau datang mungkin momen hari raya baru datang ke rumahnya orang gini. Sekedar adat. Padahal itu adalah perintahnya Allah SWT. La bimuqtada imtithalil amr. Bukan menjalankannya karena ingin mendapatkan ridhonya Allah SWT. Bahwa misalnya ini perintahnya Allah SWT. Niatnya sudah tidak betul gitu. Niatnya sudah tidak tepat, tidak pas. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran ya. Kalau itu bentuk ibadah dikatakan wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah SWT, sembahlah Allah SWT, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian sekali-kali mensyirikkan Allah SWT. Kemudian Allah tidak berhenti di situ. Kemudian Allah menyambung daripada tingkatan ibadah yang tertinggi tadi dengan ibadah yang lain. Apa itu? Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kalian terhadap orang tua kalian. Berlemah lembutlah kalian kepada orang tua kalian. Itu dibentuk daripada ibadah. Nah, karena niat yang tidak pas ini tadi, jadi tidak nampak daripada asar, efek daripada birrul walidain atau silaturahim. Padahal dikatakan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Belajarlah kalian daripada nasab keluarga kalian. Silsilah keluarga kalian ini tujuannya untuk apa sih? Matasiluna bihi arhamakum, supaya kalian ini bisa menyambung tali silaturahmi kepada sesama kalian, keluarga kalian. Lalu tidak berhenti di situ, diberikan faedahnya orang silaturahmi itu apa? Dikatakan fa innas silaturrahim, karena sesungguhnya silaturahmi itu mahabbatun fil ahl, memberikan rasa cinta terhadap keluarga. Kan kalau orang itu diperhatikan, didatangi, ditanyai kabarnya, sedikit banyak kan dia itu merasa sayang, ada kecintaan di situ. Mahabbatun fil ahl. Wa mathratun fil mal. Ya, wa mathratun fil mal. Ai sababun likathratil mal, sebab dilancarkan hartanya, rezekinya. Dilancarkan usahanya. Ya. Orang yang punya utang mungkin bisa terlunasi hutangnya, usahanya makin lancar. Mungkin yang belum punya anak dikasih rezeki anak dan sebagainya karena sebab silaturahim. Dan dilanjutkan waman sa'atun fil athar, ai sababun li ta'khiril ajal, dan dipanjangkan termasuk sebab dipanjangkan umurnya, dikasih berkah di dalam umurnya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ikhwani ya. Perkara-perkara yang wajib yang harusnya kita perhatikan ya, untuk kita bisa mendapatkan daripada maqam salim, kalau bisa rabih sampai kepada maqamul muraqabah. Termasuk yang penting juga ya ikhwani, terutama di bulan Ramadan ini ya, yaitu al-hifdzul jawarih, menjaga anggota tubuh kita ya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Bukan menjaga hanya tidak makan dan tidak minum saja ya, tapi al-jawarih ini tadi, anggota tubuh kita ini ya, terutama lisan kita, mata kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Karena Nabi SAW mengatakan ya, man lam yada' ya qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia itu tidak meninggalkan ya, perbuatan yang jelek ya, riba, namimah, gosip dan sebagainya ya, amal-amal yang jelek ya, melihat yang haram, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, Allah tidak akan sudi untuk memerhatikan daripada ibadah dia, puasanya dia maupun tidak makan atau tidak minumnya dia. Ya, ini dia puasa, tidak puasa, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu penting, apalagi ya ini ya ikhwani ya, jawal ini ya, HP ini ya. Kadang-kadang kita lihat satu kabar ya, yang kita tidak tahu benar tidaknya,
kemudian kita share. Nah, ini juga termasuk daripada riba, namimah. Ya. Bisa jadi riba, bisa jadi namimah, bisa jadi fitnah. Ya. Riba itu, makna riba itu adalah dzikru ma fi akhika wa huwa yakrahu. Menyebutkan sesuatu yang ada di saudara kamu, bukan tidak ada ya. Mungkin ada orang itu, maaf ya, mungkin cacat dan sebagainya, diomongkan ke orang lain, sedangkan dia tidak suka. Itu riba. Kalau fitnah, yang tidak ada dibilang ada, itu fitnah. Nah, ini perlu diperhatikan ya, ikhwani. Ya. Karena dikatakan semua yang Allah titipkan kepada kita itu adalah amanat. Amanah. Kita tidak memiliki apa-apa. Ini akan kembali kepada Allah SWT. Ini amanah. Nah, Allah SWT berfirman, dikatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat itu kepada pemiliknya. Ya. Dan di sebuah hadis ya, diriwayatkan juga an ba'di sahabat, dari sebagian sahabat dikatakan ala anna shauma amanah. Ketahuilah bahwasanya puasa itu adalah amanat. Ala anna sholata amanah. Ketahuilah bahwasanya salat itu adalah bentuk daripada amanah. Wa kullu awamirillahi wa nawahi amanah. Dan segala perintahnya Allah SWT dan larangan yang harus ditinggalkan itu termasuk daripada amanah. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Bahkan di bulan puasa ini ketika ada orang yang mengajak kita ini untuk berdebat, kita untuk bertikai ya. Fa in sabahu ahadun aw syatamahu, kata Nabi SAW, falyaqul inni shaim. Katakanlah bahwasanya saya dalam keadaan berpuasa. Tujuannya apa? Mengingat daripada amanat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya ikhwani ya. Beberapa hal yang wajib kita perhatikan. Wal khulasah, dan ringkesan daripada daras fikih awaliyat ini, yang pertama ya, nuhanniukum bi qudumi syahri Ramadan ya. Ucapan selamat antara kita sesama muslim dengan masuknya kita ke dalam bulan Ramadan, syahrul mubarak alaina wa alaikum. Semoga keberkahan Ramadan ini bisa sampai kepada kita ya, bisa menjadi ladang pahala kita ya, untuk bisa kita mencapaikan makom salim, kemudian bisa sampai makom rabih ya, orang yang beruntung sampai kepada tingkatan muraqabah, bahkan bisa sampai musyahadah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga wajib bagi kita ya untuk memperhatikan perkara-perkara yang wajib sebelum melakukan perkara yang sunnah. Karena perkara yang wajib itu adalah ra'sul mal ya, adalah modal kita. Kalau modalnya sudah dijaga, baru kita bisa untung, kita yuthmir bi, kita bisa dapat keuntungan di situ. Jadi wajib kita jaga apa yang diperintahkan Allah SWT, kita jalankan ya. Nah, kemudian larangannya kita tinggalkan. Nah, kemudian kita perkaya dengan perkara-perkara yang sunnah, terutama yang tadi sudah kita sebutkan daripada silaturahim ya, kemudian birrul walidain, yahfadzul lisan, menjaga lisan kita ya, jangan sampai kita ini berdusta dan sebagainya, karena tadi sudah disebutkan termasuk min akbaril kabair dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan itu ya ikhwani, agar supaya kita ini sampai kepada tingkatan maqam tadi itu. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 32, Allah berfirman, thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Maqam yang tadi sudah disebutkan itu disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah berfirman, dikatakan thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina.
Kemudian aurathna ay a'tayna, sesungguhnya kami telah berikan, ya, kita wariskan, kita berikan Alkitab, Al-Qur'an sebagai petunjuk kalian, ya, alladzina istafaina min ibadina, terhadap orang-orang yang kita pilih. Yang dimaksud di sini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah berikan petunjuk khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dari petunjuk ini, orang yang pelakunya orang umatnya Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi 3. Faminhum dzalimun li nafsihi. Sebagian dari mereka itu ada yang zalim terhadap dirinya. Ya tadi yang disebutkan, ya, muqassir, orang yang dia itu meninggalkan daripada perintahnya Allah SWT. Ya, tidak menyepelekan daripada perintahnya Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Yang kedua adalah orang yang muqtasid atau yang salim ini tadi, ya, yang tengah-tengah, ya, yang mengerjakan hanya wajib-wajibnya saja. Dan yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan derajat tertinggi adalah orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, ya. Dan itu dzalika fadlullahi al-kadzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah pemberiannya Allah yang sangat besar. Nah, itu ya ikhwani, ya, khulasah daripada pembahasan kali ini, ya. Maka hendaknya diperhatikan, itu juga nasihat buat al-fakir pribadi dan juga kepada yang lain, ya. Dan diakhiri, dan ini daras ini, kalimat daras ini bukan dari Al-Fakir sendiri, karena ini dari darasnya salah satu guru Al-Fakir di Hadramut sana, membahas daripada pembahasan ini. Kemudian beliau mengakhiri dengan doa. Beliau mengatakan, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tahunu bihi alaina masa'ibid dunya, wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyah wa asbabaha, wa a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Wasallimna li Ramadan, wasallim Ramadan lana, wa tasallumahu minna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi